Sudah ya, sudah dipersiapkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamana ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين جعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan dibacakan kalam Allah Quran Surat Al-Isra 1 sampai dengan 10 memberikan keberkahan kepada pertemuan kita siang hari ini. Amin ya Allah. Amin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan menantikan acara inti kita, yaitu kajian Sirah dengan tema Ada Apa Dengan Baitul Maqdis.
Kajian kita hari ini akan dibersamai oleh guru kita. Beliau adalah Bunda Sri Rejeki. Mohon izin sedikit membacakan CV singkat beliau. Beliau bernama Bunda Sri Rejeki. Status menikah, 4 anak dan 7 cucu, Masya Allah. Beliau aktivitas saat ini adalah merupakan pemerhati dan pengajar sirah. Pendidikan sirah yang telah beliau tempuh, yang pertama adalah Akademi Sirah 2015 oleh Yayasan Al-Fatih, asuhan Ustadz Budi Ashari. Kemudian Madrasah Sirah Nabawiyah SCI 2016, asuhan Ustadz Asep Sobari. Kemudian beliau juga pernah belajar di Madrasah Khilafah Rasyidah SCI 2017 di bawah bimbingan Ustadz Asep Sobari. Kemudian beliau juga belajar di Akademi Al-Quran 2018 Yayasan Al-Fatih di bawah bimbingan Ustadz Herfi Gulam Faizi. Masya Allah. Luar biasa sekali pemateri kita hari ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama, konflik di Palestina semakin hari semakin menyayat hati dan perasaan. Banyak sekali anak-anak kecil yang menjadi korban di usia yang sangat kecil. Mereka harus terluka, berdarah-darah, dan di usia yang sangat kecil mereka harus kehilangan saudara, orang tua, bahkan tempat tinggal. Semakin hari, kezoliman tentara Zionis semakin membabi buta. Mengapa konflik ini tidak kunjung berakhir? Nah, ada apa dengan Baitul Maqdis? Untuk itu, kita akan simak pemaparan dari guru kita, Bunda Sri Rejeki. Kita akan sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Fat. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Di luar, saya. Di luar. Di luar, abang di luar. Maaf. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat Siap, juga Bunda Fat dan yang lainnya ya, ya. Masya Allah. Siap menerima ilmu dari Bunda hari ini, Bunda. Masya Allah. Pengalaman belajarnya di berbagai akademi ya, Masya Allah. Ini kita satu alma mater ternyata nih, Bunda. Masya Allah. Oh gitu. Baik, kami persilahkan Bunda untuk menyampaikan ada Masya apa Allah. dengan Baitul Maqdis nih, Bun? Silahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dinikmati kita semua sehat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur. Maaf sebelumnya suara saya gimana, bagus Mbak ya? Kedengeran Jelas, Mbak? agak ini ya, Ceknya agak menggema ya. Agak menggema ya, Bunda. agak menggema ya. Ya. Bentar, apa ini ya? Tapi cukup jelas, Bunda, insya Allah. Jelas ya, oke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji sirah ya, atau sirah yang judulnya tuh relate banget ya pada hari ini, karena kita tahu pada hari ini saudara-saudara kita di Palestina itu sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Banyak ribuan sudah mujahid yang gugur di sana, sehingga saya pusing sebenarnya lihat kontroversi di mana di media ya. Masih hari ini banyak yang pro dan kontra gitu. Padahal itu orang-orang Islam, insya Allah. Sebelumnya kita salawat serta salam kepada Nabi kita dulu, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang insya Allah tetap istiqomah sampai akhir zaman. Semoga duduk kita pada hari ini membuktikan
menjadi hujah buat kita semua pada hari ini kita ada di pihak yang mana, dan kita semua mencintai Palestina. Dilihat dari, karena saya pemerhati sirah ya, jadi saya berusaha mengurai mungkin ya, mengkaji sebenarnya ada apa dengan dengan Baitul Maqdis. Kita lihat dari sisi sirahnya. Kalau dalam pelajaran sirah yang saya pelajari selama ini, Baitul Maqdis itu dikatakan tadi kita baca di surat Al-Isra ya, dari perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Masjidil Aqsa itu adanya di Syam, di mana Syam pada hari ini terbagi menjadi 4 negara. Yang pertama itu negara Palestina, yang kedua negara Jordan, Syria, dan satu lagi Lebanon. Dan pecahan dari negara-negara tersebut, Palestina lah yang paling diutamakan. Walaupun Syam itu tetap negara semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an. Jadi yang selama ini terjadi, dan saya juga prihatin kepada anak-anak saya yang sebenarnya sejarahnya itu hanya tahu di belakangan-belakangan gitu ya. Mungkin yang seumuran saya juga masih merasakan kenapa sih Palestina, kenapa sih ada apa dan sebagainya gitu ya. Palestina itu sebenarnya kota yang suci. Kota yang suci di mana 3 agama itu mengklaim bahwa itu adalah kota mereka, itu adalah negara mereka. Kita ketahui bersama selama ini Yahudi mengklaim bahwa itu adalah kota agamanya, kota suci agamanya, di mana di situ kita tahu dia mengklaim bahwa di sana ada Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu sebenarnya adalah kerajaan yang waktu di zaman Sulaiman itu sebenarnya bukan kerajaan di sana, tapi memang bangunan yang dibuat oleh Sulaiman itu berupa masjid. Itulah masjid yang dikatakan sekarang itu adalah Masjidil Aqsa, itu adalah yang dibangun oleh Sulaiman. Jadi masjid-masjid yang pada hari ini ada itu yang bukan dibangun Sulaiman gitu loh. Tapi ada satu, kemudian alhamdulillah saya dikasih kesempatan pernah ke sana ya. Jadi ada satu gapura itu, dan itu satu-satunya tertinggal dari Haikal Sulaiman dan tembok ratapan yang ada di sana. Dan Yahudi mengklaim bahwa itu punyanya, bahwa itu adalah kota suci dia. Nah, yang kedua tentunya kita Islam. Begitu juga Muslimin. Muslimin itu juga mengklaim bahwa itu adalah kota sucinya. Kota sucinya di mana ada Masjidil Aqsa di sana, di mana di situ ada juga Masjidil Kubra yang di mana Rasulullah waktu itu diangkat sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis-hadis, nanti kita urai satu persatu ya, yang menyatakan bahwa memang banyak yang membuktikan bahwa sebenarnya Palestina itu adalah haknya orang muslimin ya, kaum muslimin. Yang ketiga adalah Nasrani. Nasrani juga mengklaim bahwa itu adalah kota sucinya, di mana memang di sana tuh ada masjid kebangkitan, bukan masjid, maaf, gereja kebangkitan, yang mereka meyakini bahwa Isa itu nanti akan turun ke sana. Isa itu, mereka yakin bahwa Tuhan mereka gitu. Emang agak aneh nih ya kalau saya melihat pahamnya Nasrani pada hari ini, kadang-kadang suka masuk di akal. Mereka mengaku itu adalah Tuhannya, kadang mereka juga mengaku bahwa Isa itu adalah anaknya Tuhan yang sedang sekarang disembunyikan oleh Tuhan dan turun. Nah, karena sampai situ doang ya. Jadi kalau kita lihat kitab suci mereka itu kan sebenarnya nggak update ya. Karena kalau kita mau belajar, kitab yang update itu adalah Al-Quran.
Nah, kalau seandainya mereka mau belajar Al-Quran, mereka akan paham gitu loh. Sejarahnya seperti apa gitu. Sekarang pertanyaannya gini, teman-teman ya. Pertanyaannya gini, sebenarnya siapa sih yang paling berhak atas Masjidil Aqsa? Siapa sih yang paling berhak atas Palestina? Gitu. Saya akan cerita dari awal. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa itu adalah negara tanah yang dijanjikan oleh mereka. Betul. Dan itu memang sudah terjadi ketika di zaman Nabi Musa. Ketika itu setelah Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel pergi dari Mesir, kita tahu ceritanya, laut terbelah gitu ya. Laut terbelah, Firaun ditenggelamkan. Setelah itu jadi pada saat itu ada 12 klan ya, ada 12 klan, 12 keluarga besar yang ikut bersama Nabi Musa. Setelah itu turunlah wahyu yang mengatakan bahwa Bani Israel ini untuk masuk ke kota yang namanya Filistin gitu loh. Masuk ke kota itu. Tapi di dalam kota itu ada masyarakat yang mendiami. Jadi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa itu adalah orang-orang Yaman, orang-orang Yaman yang memang berhijrah gitu kan, menempati negeri Syam itu di bagian di Palestina itu gitu ya. Orangnya tinggi besar dan mereka memang galak-galak gitu loh. Nah, Allah menjanjikan tanah itu untuk Bani Israel, tapi dengan satu syarat, Mbak. Apa syaratnya? Berjuang melawan mereka dan menyebarkan agama kebaikan, menyebarkan Taurat di sana. Tapi yang kita tahu di Al-Quran dijelaskan bahwa mereka tuh nggak mau. Si Bani Israel ini nggak mau. Dia bilang apa? Wahai Musa, kami tidak berani masuk ke sana. Kita lihat. Salah satu karakter dia itu adalah penakut. Sampai pada hari ini pun Yahudi itu penakut gitu. Wahai Musa, kami tidak berani masuk ke sana. Di sana orangnya tinggi besar. Dan yang lebih kurang ajarnya di sini, mereka menghina Musa dan Allah bilang, kamu pergi saja wahai Musa bersama Tuhanmu berperang di sana. Setelah itu baru kami akan masuk ke sana. Kira-kira gimana, Mbak? Kira-kira gimana teman-teman semua? Marah sekali kan Rasul Allah tuh, ini apa namanya? Memang banyak enak sendiri gitu. Tanpa berjuang dia mau masuk ke sana. Sekarang dia mengklaim. Akhirnya Allah marah, Allah menghukum. Nah, Bani Israel itu mereka menjadi terkatung-katung di lembah yang namanya lembah Tih. Jadi nggak memang jauh dari pegunungan Sinai gitu loh. Selama 40 tahun. Jadi mereka berkeliling, mereka mencari tempat permukiman itu nggak dapat. Selama 40 tahun sampai Nabi Musa dan Nabi Harun saat itu yang ada di antara mereka meninggal. Meninggal di masa penghukuman seperti itu. Angka 40 tahun itu adalah angka satu generasi. Angka satu generasi. Jadi setelah 40 tahun, generasi yang tua-tua sudah meninggal, bangkitlah generasi baru yang waktu itu dibina oleh Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Yusha bin Nun itu adalah muridnya Nabi Musa. Di mana di dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa Musa pergi di surat Al-Kahfi ya, Musa pergi bersama muridnya untuk menjumpai siapa? Nabi Khidir. Nah, itulah murid setianya Nabi Musa. Nah, di bawah Yusha bin Nun lah generasi Bani Israel yang selanjutnya itu akhirnya berjuang, mereka dengan mental yang lebih baik masuk ke sana dan berhasil menduduki Palestina. Akhirnya berjuang di sana, Yusha bin Nun membimbing mereka dengan Tauratnya, hidup mereka baik, dan warga Palestina yang di sana itu
kalau bahasa saya itu sebenarnya masuk Islam ya. Maksudnya di apa? Eh, yang tadinya musyrik jadi bertuhan, intinya seperti itulah Mbak gitu ya. Berjalannya waktu, Yusa bin Nun meninggal, itulah kehidupan Yahudi, mereka kembali lagi dengan sifat mereka. Ya, kita tahu juga ketika ditinggal 40 hari aja, mereka sudah bikin patung sapi lagi. Itu di zamannya Musa, sampai Musa marah sama Harun. Nah, begitu pun yang terjadi. Karena apa? Memang Yahudi ini bangsa yang pembangkang banget gitu. Bangsa yang pembangkang. Apa yang terjadi sampai akhirnya eh, Yahudi Yahudi ini dikuasai kembali oleh apa saat itu sebenarnya masih ada ajaran-ajaran dari Yusakinan. Nah, ketika itu yang berkuasa raja di raja waktu itu yang kuat adalah raja dari Babylon yang bernama Nebuchadnezzar. Jadi kalau hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa ada dua raja yang besar dalam sejarah itu, yang dua Muslim, yang dua adalah kafir. Yang dua itu kita tahu adalah Nabi Sulaiman, yang satunya lagi adalah Nabi Zulkarnain, dan yang kalau raja yang kafir itu adalah Namrud di zamannya Nabi Ibrahim, dan Nebukadnezar ini. Raja waktu itu di Palestina ya memutuskan untuk menerima bahwa Palestina itu ada di bawah kekuasaan mereka dengan membayar kalau kata kita bayar upeti ya, bayar ini ke mereka per tahun ke negara tersebut, ke kerajaan tersebut. Ternyata Yahudi ini nggak setuju. Akhirnya rajanya dibunuh. Begitu dibunuh, yang berkuasa Yahudi menantang si Nebukadnezar. Begitu ditantang, habis semua yang namanya Baitul Maqdis, sisa-sisa dari kerajaan Sulaiman hancur sehancur-hancurnya. Gitu, hancur sehancur-hancurnya. Dan Yahudi terusir. Ya. Yahudi terusir. Mereka menempati menempati negara-negara, pokoknya berpencar belar. Jadi saat itu yang menguasai adalah Nebukadnezar sampai berjalannya waktu terus akhirnya Palestina dikuasai oleh Romawi itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, waktu itu ada dua imperium besar yaitu Persia dan Romawi. Nah, Palestina itu di bawah kekuasaannya Romawi. Nah, Romawi itu kan Nasrani. Romawi itu Nasrani. Apa yang dilakukan Romawi? Hanya di tangan Muslim lah Baitul Maqdis itu menjadi aman. Begitu di tangan Romawi. Mereka menghinakan Muslimin dan juga menghinakan Yahudi. Mereka semena-mena. Luar biasa. Mereka semena-mena dan yang dibangun sama mereka hanyalah gereja dan gereja. Bahkan ada sisa-sisa peninggalan Nabi Sulaiman itu dijadikan tempat sampah, Mbak. Begitu dijadikan tempat sampah, makanya ketika waktu Umar bin Khattab datang, Umar bin Khattab itu memuliakan kembali tempat itu, membersihkannya, dan mengatakan bahwa saya akan sholat di sini. Nah, ketika di tangan Romawi itulah Rasulullah meninggal di tahun ke-11 Hijriah, kepemimpinan waktu itu baru saja dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus Muslimin untuk membuka Palestina. Alhamdulillah di bawah
di bawah pimpinan Abu Ubaidah, juga Amr bin As, Palestina akhirnya kembali ke pangkuan muslimah. Kuncinya itu Mbak diberikan sama orang Nasrani yang secara langsung kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab datang berdua dengan ajudannya ya, kalau satu sahabatnya itu. Mereka jalan berdua ke Palestina itu dengan unta yang bergantian. Masya Allah. Jadi sekian kilometer Umar yang di atas, ajudannya di bawah, sekian kilometer ganti Umar yang di bawah, ajudan yang di atas. Nah, sampai di pintu gerbang, ternyata giliran Umar bin Khattab yang di bawah. Begitu datang disambut pemegang kunci Baitul Maqdis itu, waktu itu seorang pendeta mengatakan, di mana rajamu? Di mana raja muslimin? Itu, raja muslimin yang sedang menuntut unta. Komentar dia mengatakan, sesungguhnya memang kunci ini paling pantas di tangan Anda, kaum muslimin. Nah, semenjak itu muslimin dipegang oleh masih dipegang oleh muslimin. Semua hidup damai. Ada Yahudi di situ, ada Nasrani, ada gereja dibiarkan, dan muslimin membangun masjid waktu itu. Jadi Masjid Qibli yang sebenarnya itu adalah masjid kiblat pertamanya, dan yang di gambar depan saya ini yang kubah kuning itu dibangun memang di zamannya mereka waktu itu. Umar yang memperkasai, karena di dalam kubah itu memang ada batu yang paling tinggi, dan itu ini hanya perkiraan para ulama ya. Itu diperkirakan disitulah Rasulullah berdiri, diangkat oleh bersama Jibril ke Sidratul Muntaha gitu. Jadi apa pentingnya gitu. Nah, lanjut setelah itu, seiring berjalannya waktu, muslimin juga kembali lagi ke bawah. Kan hidup kan seperti itu, gitu Mbak. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Posisi hari ini kita sedang di bawah. Nah, kapan ke atasnya? Insya Allah itu janji Allah itu pasti ada gitu ya, pasti terbukti. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Baitul Maqdis diserang oleh siapa? Oleh pasukan salib waktu itu. Waktu salib kembali dikuasai oleh pasukan salib. Sekian lama, sekian beberapa tahun, dan kembali direbut sama muslimin yang kita tahu oleh Salahuddin al-Yahudi. Salahuddin waktu itu ketika berhasil membuka kembali muslimin, kembali lagi muslimin ke pangkuan, kembali lagi Baitul Maqdis kembali ke pangkuan muslimin. Waktu itu perang salib itu luar biasa, di mana muslimin itu disakit, dianiaya, dan luar biasa. Muslimin akhirnya bisa menerima kembali, memenangkan kembali Baitul Maqdis saat itu. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin, meneruskan apa-apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika itu kembali lagi, mereka tiga agama itu hidup dengan damai. Gitu. Bahkan ketika sampai ke pemerintahan Turki Utsmani tahun 1924 dipegang oleh Abdul Hamid II. Luar biasa Palestina itu majunya ya. Kemarin waktu saya ke sana itu di Hebron itu makam-makam Nabi itu diperbaiki itu dengan bagus, dengan baik gitu ya. Insya Allah. Itu sampai sekarang itu masih ada.
Eh, Mbak, maaf dulu sebentar ya, Mbak. Baik, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih menantikan Bunda Sri Rezeki yang ada sedikit kendala teknis ya. Kita akan masih menantikan beliau. Alhamdulillah. Eh, Maaf ya, bisa iklan dilanjut, sedikit. Bunda. Baik, baik. Silahkan, Bunda. Lanjut ya, Mbak. Akhirnya, eh, ketika itu Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama, Wow alam, ternyata Palestina itu menjadi bagian dari eh, apa musuhnya musuhnya Inggris gitu ya, musuhnya Inggris. Nah, inilah pertama kali makanya jadi terakhir itu memang dipegang oleh pemerintahan Ottoman ya, Turki Utsmani, Abdul Hamid II. Ketika itu Inggris menang dan memutuskan bahwa eh, Palestina itu di bawah kekuasaannya Inggris. Sekutunya Inggris kita tahu sendiri adalah Yahudi. Ya, waktu itu Yahudi belum punya negara, Mbak. Yahudi belum punya negara dan mengatakan bahwa Yahudi ini sebenarnya adalah PR-nya orang-orang Eropa. Karena apa? Mereka tuh semua mau membuang Yahudi ke satu tempat. Kalau selama ini kita melihat, oh sebenarnya mereka dibela dan sebenarnya enggak. Mereka ingin mengambil satu semua Yahudi itu dibikin satu tempat dan pilihannya itu adalah Palestina. Karena mereka merasa itu adalah tanahnya mereka. Gitu. Jadi perebutannya itu seperti itu. Sekarang teman-teman bisa bisa apa namanya dari sejarah yang saya singkat ini bisa menggambarkan gitu loh. Sebenarnya Palestina itu siapa gitu loh. Siapa yang lebih berhak? Karena yang kita tahu Palestina itu selalu menjadi rebutan ya dan terakhir dipegang oleh muslimin. Ketika apa hmm, ketika Umar bin Khattab itu menerima, dia berwasiat kepada muslimin, wahai muslimin, sejak hari ini nubuah Rasulullah terbukti bahwa kita Syam adalah milik muslimin, gitu. Dan Syam adalah negara ketiga setelah Mekah dan Madinah. Jadi nama punya muslimin. Nah, eh, pertanyaannya lagi sekarang ini, ketika saat itu, ketika Umar bin Khattab menduduki eh, menduduki Palestina, kemana kaum Yahudi? Di mana kaum Yahudi? Gitu kan? Kaum Yahudi itu udah habis, Mbak. Habis. Siapa yang menghabisi? Muslimin. Di mana? Di Khaybar. Karena kejadian ketika me, apa, me, merebut ketika Muslimin membebaskan Palestina itu tahun 11 Hijriah. Rasulullah itu memerangi Khaybar itu di tahun 7 Hijriah. Kebayang ya, Mbak? Jadi uh, sebenarnya hanya sedikit sekali Yahudi gitu loh. Pertanyaannya kenapa Yahudi ada di Khaybar semua? Itu adalah kisahnya karena orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa akan akhir Nabi terakhir di Madinah. Nah, akan lahir Nabi terakhir Madinah. Makanya mereka semua kumpul di Madinah. Semua kumpul di Madinah. Kita tahu ada tiga suku dari Yahudi yang besar waktu itu.
yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Nah, tiga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika hijrah Madinah, tiga bani ini memang kerjaannya bikin rusuh gitu loh. Kerjaan dia hanya mengadu domba dua suku di dalam Yastrib ya waktu itu. Di dalam Madinah itu yang namanya suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj itu nggak bisa bersaudara, karena apa? Yahudi ada di situ. Yahudi itu kerjanya memfitnah A, memfitnah B, akhirnya berantem. Siapa yang diuntungkan? Yahudi. Kenapa? Mereka berperang, membeli panah, membeli apa, semua yang menyediakan adalah Yahudi. Dengan sistem pinjam, dengan sistem riba. Akhirnya tidak ada pertikaian tuh nggak selesai-selesai antara kaum Aus dan Khazraj. Itu diungkapkan oleh 7 pemuda dari Madinah yang sedang mencari gimana sih solusinya Madinah ini supaya damai. Setelah itu baru ketemu sama Rasulullah. Di situ ada baiat satu. Mereka mempersiapkan dan sebagainya dengan catatan memang PR Rasulullah waktu itu adalah ngeberesin urusan dalam negerinya Madinah. Jadi Madinah tuh dulu tuh negara konflik, kota yang konflik gitu loh. Ketika di sana, dan begitu Rasulullah hijrah, Rasulullah itu membuat 3 perjanjian. Bukan 3 perjanjian, 3 begitu hijrah ke Madinah, Rasulullah itu membuat 3 tahapan untuk kemajuan Madinah, ya, kemajuan Muslimin ya. Yang pertama adalah ketika hijrah membangun masjid, yang kita tahu adalah masjid yang dibangun adalah Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan yang kedua adalah ta'akhi. Ta'akhi itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kita tahu semua kisahnya begitu begitu welcome-nya kaum ansor kepada kaum muhajirin saat itu. Dan yang ketiga adalah membuat piagam Madinah. Apa isinya? Isinya adalah membuat kesepakatan damai antara Madinah dengan negara-negara di seputar Jazirah Arab. Banyak negara-negara kecil waktu itu. Karena sebenarnya bukan negara ya, kayak kabilah-kabilah gitu. Nah, juga membuat kesepakatan dengan para Yahudi. Tapi apa yang dilakukan Yahudi ketika baru saja piagam itu ditandatangani, disepakati, 2-3 hari kemudian Yahudi pertama sudah berkhianat. Siapa yang berkhianat? Bani Qainuqa. Kenapa berkhianat? Dengan apa dia berkhianat? Dia mengganggu muslimah di pasar Bani Qainuqa sehingga aurat wanita muslimah itu terbuka. Wanita muslimah itu meminta pertolongan. Waktu itu ada muslim yang lewat, muslim itu langsung mengunikan pedangnya dan menyatakan untuk membela muslimah itu. Ternyata si muslimin itu dikeroyok sama Yahudi Bani Qainuqa ini, akhirnya mati. Kasus ini disampaikan kepada Rasulullah marah banget, Mbak. Akhirnya beliau Rasulullah dan pasukan muslimin meminta kepada Bani Qainuqa mana yang membunuh muslimin. Tapi Bani Qainuqa tidak memberikan, malah mereka ngajakin berantem. Nah, diladenin Mbak sama Rasulullah, ayo. Ternyata itulah Yahudi. Mereka nggak berani duel satu lawan satu, nggak berani. Pada hari ini seperti itu. Berani cuma invasi, muter-muter, suruh masuk coba. Duel satu persatu, nggak berani mereka. Nggak berani. Dari dulu memang seperti itu. Mereka tuh berlindung di tembok-tembok yang tinggi. Dalam bahasa di Al-Qur'annya gitu kan. Itu yang dilakukan. Akhirnya dikepung sama Rasulullah. Begitu dikepung, mereka dikasih pilihan. Mau perang atau pergi dari Madinah. Ternyata mereka pergi dari Madinah. Kemana mereka? Ke Khaybar. Itu pun yang dilakukan oleh Bani Nadir.
Bani Nadir lebih jahat lagi. Rasulullah saat itu ada keperluan ke salah satu keluarga ke Bani Nadir. Mereka sudah ada perjanjian untuk bertemu gitu ya, untuk bertemu. Akhlaknya Yahudi itu seperti itu, Mbak. Rasulullah tuh nggak dikasih masuk loh, Mbak. Dia nunggu di luar, dia duduk di tembok karena lelah gitu loh. Nah, itu diambil kesempatan oleh Bani Nadir, mengatakan bilang, siapa yang berani membunuh Rasulullah dengan melemparkan batu di kepala Rasulullah dengan membunuh seperti itu. Dan ternyata ada satu orang yang berani melakukan itu, tapi Jibril sudah memberi kabar kepada Rasulullah, bangun wahai Rasulullah, di atasmu ada Yahudi yang ingin membunuhmu. Rasul bangun, langsung dia pulang ke Masjid Nabawi, mengumpulkan pasukan kembali. Pasukan muslimin lalu menyerang pemukiman Bani Nadir. Rasulullah hanya minta satu, siapa yang mau membunuh saya? Ternyata mereka nggak berani kasih itu. Akhirnya diperangi sama Rasulullah. Akhirnya mereka terusir yang kedua. Kemana mereka pergi? Ke Khaybar lagi. Nah, disitulah Khaybar berkumpul. Dua Bani Nadir dan Bani Quraidah. Setelah mereka berkumpul, mereka dendam. Dan pekerjaan mereka memang itu, menghasut orang untuk melawan muslimin. Itu pekerjaan mereka dari dulu. Mereka menghasut negara Arab kecil yang di seputar Jazirah Arab, dan mengajak bersekutu Quraisy, di mana waktu itu Quraisy baru selesai perang Uhud. Dan itulah akhirnya mereka bersatu, makanya dikatakan Ahzab. Ahzab itu adalah mereka bersekutu untuk melawan muslimin yang kita tahu menjadi perang Khandaq. Nah, perang Khandaq, kita tahu perang Khandaq menggali parit, musuh nggak bisa masuk, tapi di ujung Madinah itu yang tidak ada paritnya, itu adalah benteng Bani Quraidah. Benteng Quraidah punyanya Yahudi. Dia nggak parit. Nah, perjanjiannya mereka itu menjaga perang mereka nggak bantu pada saat perang Khandaq. Yahudi ini nggak bantu, cuma mereka menjaga di situ. Nah, dua Yahudi dua Bani Yahudi itu akhirnya merasuk ke dalam untuk membujuk Bani Quraidah bersekutu sama dia. Quraidah buka gitu. Ayo, kita ini 10.000 pasukan gitu loh. Ayo kita habisin muslimin, buka. Kebayang nggak? Habis itu kalau dibuka. Karena yang ada di situ adalah anak-anak kecil dan manula, juga perempuan-perempuan gitu. Jadi pasukan muslim itu di depan semua, di belakang tuh itu. Jadi yang perbatasan antara temboknya Bani Quraidah itu adalah tempat di mana Rasulullah menaruh orang-orang yang supaya enggak kena perang gitu loh. Kebayang. Nah, akhirnya tergoda nggak? Si Buddha Bani Quraidah mulai membuka. Masya Allah. Ini saya kalau dengar kisah ini luar biasa. Allah menurunkan keberanian yang luar biasa, dan memang itu luar biasa sekali, seorang wanita yang bernama Sofia binti Abdul Muthalib. Sofia binti Abdul Muthalib. Ada Yahudi yang merasak mau masuk, itu ditebas Mbak kepalanya. Ditebas, setelah itu kepalanya ditebas itu ditusuk, dan dia ini bahwa itu dia tuh mukanya ditutup nih semua, untuk menunjukkan bahwa di sini ada muslim, di sini ada tentara muslim. Padahal itu adalah nenek-nenek. Siapa dia? Bibinya Rasulullah yang bernama Sofia binti Abdul Muthalib.
Dia ibunya uh, Jubair bin Awam. Yang kita tahu Jubair bin Awam itu adalah perisainya Rasulullah yang berani luar biasa. Nah, dialah penyelamatnya. Nah, akhirnya eh, apa namanya, Yahudi mereka nggak berani masuk, itu dia. Yahudi itu nggak berani masuk. 43 hari Madinah dikepung, Allah mengirimkan bala bantuannya dengan angin, topan, badai, dan luar biasa. Akhirnya mereka bubar, mereka kalah. Padahal sebenarnya juga kalau di kisah yang lebih detail lagi, ada muslimin yang masuk ke sana untuk menghasut mereka. Akhirnya mereka terpecah belah, akhirnya mereka pulang, mereka bubar. Itu menunjukkan bahwa nah, setelah peristiwa itu bisa udah di apa, bisa kita udah tebak bahwa Rasulullah langsung menyerang Bani Quraidah. Nah, Quraidah akhirnya diusir sebersih bersihnya. Kemana mereka pindah? Ke Khaybar. Nah, ketika tahun 70 itulah jadi uh, pada saat perang Khaybar habis nih, Yahudi itu habis. Yang tersisa hanya yang kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan bahkan anak remaja itu sebelum dibunuh sama tentara muslimin itu dilihat dulu dia udah balik apa belum. Kalau dia udah balik dipenggal, kalau dia tidak balik gitu, gitu mbak. Jadi habis, sudah habis. Nah, kita tahu memang itulah sifat sifat Yahudi udah dituliskan semua dalam Al-Quran gitu ya, dalam Al-Quran. Makanya dia tidak pantas diwarisi bagian dari bumi Allah mana. Karena janji Allah adalah bahwa bumi ini diwarisi untuk orang-orang yang beriman. Kita lanjut setelah muslimin kita lihat Palestina pada hari ini sejak Inggris itu boleh dibilang adalah ibunya Israel. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Amerika dan bidannya adalah PBB. Makanya pada hari ini perundingan itu nggak bakal menang, gitu loh. Karena mereka memang sebenarnya udah pusing sama Yahudi. Memang sekarang lagi dikasih dikasih kesempatan sama Allah itu di kayak tadi di surat Al-Isra di ayat ke-6 ya Mbak. Memang Allah lagi kasih kesempatan dia dengan sebaik-baiknya, dengan kembali banyak mereka berkumpul dan sebagainya gitu. Itu masanya pada hari ini. Nah, sementara kita sebagai muslimin ya, kita harus berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dengan hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa jangan risau gitu loh, karena perjuangan pada hari ini Palestina itu memang sudah tercatat, sudah ada nubuahnya, dan kalau ditanya seberapa penting gitu loh, seberapa penting itu, pentingnya itu penting luar biasa. Kehadiran Masjidil Aqsa pertama, dia adalah kiblat pertama kita, dan situ ada sejarah Rasulullah diangkat dari dari Masjidil Aqsa ke kiblat pertama. Dan ketiga adalah bahwa ada doa Nabi Sulaiman di situ. Jadi Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dia minta, dia punya 3 permintaan. Ketika dia selesai membangun Masjidil Aqsa, yang pertama adalah berikan keputusanmu sesuai dengan keputusanku. Jadi maksudnya apabila Sulaiman itu memberi keputusan, tolong diaminkan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diiyakan oleh Allah. Dan kedua, Nabi Sulaiman itu minta bahwa kerajaannya dia itu tidak ada yang melebihi lagi untuk umat-umat setelahnya dia. Jadi nggak ada yang sehebat melebihi kehebatan atau kekayaan Nabi Sulaiman gitu loh. Dimana kita tahu Nabi Sulaiman itu dia mau sampai menguasai alam inilah, angin, pohon dan apa binatang dan sebagainya itu dikuasai, bahkan bangsa jin pun semua tunduk sama Nabi Sulaiman. Dan permintaan yang ketiga Mbak adalah, ya Allah, siapapun yang sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa ini, maka begitu dia keluar dari pintu masjid itu, bersihkan semua dosa-dosanya seperti ketika dia baru terlahir kembali. Dan kita tahu keutamaan itu didapatkan pada saat apa? Pada saat kita berhaji. Ya, pada saat berhaji baru, kalau kita mau tidak melanggar aturan-aturan haji, misalnya kita tidak apa dan sebagainya itu, maka dia menjadi haji yang mabrur dan dibersihkan semua dosa-dosanya seperti ketika dia baru terlahir kembali. Dan itu keutamaan itu ada pada ketika kita sholat di Masjid Aqsa. Jadi kebayang Mbak, berapa sebagaimana pentingnya Masjidil Aqsa buat kita. Gitu. Dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat ke depan itu, Palestina itu adalah tempat berkumpulnya para mujahidin di akhir zaman. Rasulullah mengatakan nanti ada sekelompok orang yang selalu berperang, tidak henti-hentinya. Apa yang dia lakukan? Dilakukan hanya menjaga Masjidil Aqsa, menjaga kehormatan muslimin. Di hadis yang lain dikatakan bahwa mulut Palestina adalah tolak ukur akhlak muslimin. Jadi kalau kita ngelihat anak-anak yang sebelum balik mereka punya azam harus hafal Al-Quran gitu loh. Itu tolak ukurnya tuh seperti itu. Kalau itu udah nggak ada, habis semua. Habis semua muslimin yang ada di bumi ini. Jadi Syam itu adalah tolak ukur kesolehannya muslimin gitu. Saya mau cerita sedikit Mbak. Jadi ketika waktu saya kebetulan main ke Masjidil Aqsa itu, saya ketemu dengan wanita muslimah yang usianya mungkin sekitar 18 sampai 19 tahun gitu. Awalnya dia nggak mau diajak ngomong, dia kayaknya dia sedang menghafal hadis, dia nggak mau diganggu. Tapi begitu kita selesai acara, saya ketemu lagi dan dia menyapa duluan dengan mengucapkan salam, dia bilang Indonesia ya Indonesia. Terus kita berpelukan, kita berusaha berbicara dengan bahasa Inggris yang dengan seadanya, tapi ya ternyata Ustadz kami yang sudah pintar berbahasa Arab itu menerjemahkan. Ternyata cita-cita dia hanya ke Gaza. Bayang, cita-cita dia hanya ke Gaza. Dia jadi menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, dan cita-citanya ke Gaza. Ditanya, apa yang akan kamu lakukan di Gaza? Dia menjawab, saya akan mewakafkan rahim saya. Mewakafkan rahimnya untuk para mujahid. Cita-cita dia melahirkan mujahid-mujahid besar. Luar biasa. Saya ke sana tuh nggak ada orang yang meminta-minta gitu. Mereka menjaga mereka untuk meminta-minta. Beda ketika saya ke Mesir lah. Begitu ke Mesir, Masya Allah, itu yang namanya Masjid Imam Syafi'i itu udah yang namanya, maaf ya, gembel-gembel meminta-minta itu yang begitu dikasih satu, semua tuh rebutan gitu. Beda banget dengan akhlak yang ada di Palestina. Mereka menjaga harga diri mereka gitu. Pada hari ini pun juga sebenarnya ketika kita menyumbangkan untuk Palestina, itu sebenarnya mereka enggak, bukan mereka yang butuh gitu loh. Kita yang butuh. Kenapa kita butuh? Karena kita nggak bisa apa-apa.
Kita nggak bisa. Kita tidak bisa berkontribusi. Kita nggak bisa berkontribusi kata mujahid. Jadi saya ingat hadis Rasulullah yang mengatakan ketika itu yang bertanya adalah Sofia, istri beliau, yang ketemu Nabi mengatakan uh, Rasulullah itu berkata bahwa ada tiga tempat, yang kalian harus mengupayakan ke sana, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maimunah lagi tuh begitu. Kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, saya bisa ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan Masjidil Aqsa yang jauh? Gitu loh. Dengan yang jauh gitu. Ternyata pertanyaan itu relate banget sama kita semua pada hari ini. Kita mungkin udah berkali-kali melihat datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Haram dan tapi bisa nggak kita ke sana? Dengan kondisi seperti ini gitu. Dan Rasulullah menjawab waktu itu, wahai Sofia, kamu bantu. Bantulah, bantulah Masjidil Aqsa dengan apa? Minimal dengan minyak zaitun. Karena apa? Dulu kan untuk penerangan masjid itu adalah dengan minyak zaitun. Nah, itu maksudnya adalah gini, kita itu diwajibkan ya, untuk menjaga Aqsa sama Rasul gitu. Di uh, apa ya? Jadi apa yang kita sumbang pada hari ini gitu. Itu memang kita untuk diri kita di mana kita menjaga bahwa kita adalah muslimin. Kalau dibilang itu adalah nggak ada hubungannya sama kita, itu adalah peperangan antara Yahudi sama Palestina. Udah kita nggak usah ikut, oh gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Banyak hadis-hadis yang mengikat kita bahwa kita harus gitu, harus membela di sana. Uh, Selain tempat berkumpulnya para mujahid di sana, itu sesuai dengan hadis yang mengatakan bahwa uh, nanti di Palestina itu akan berkumpul para mujahid-mujahid yang akhirnya mereka meminta Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin mereka gitu ya. Mujahid itu tidak hanya dari Palestina. Dan saya bisa melihat fenomena pada hari ini banyak negara-negara Islam seperti ada pasukan Taliban, pasukan ini dan itu. Itu mereka semua sudah menanti-nanti. Mereka itu nggak mungkin nggak hafal Quran. Mereka itu nggak mungkin nggak paham hadis gitu ya. Jadi saya kepengen mindset kita tuh optimis gitu. Yang disebarkan media pada hari ini hanyalah kedukaan dan kedukaan gitu loh. Memang kita berduka banget gitu. Kita belum tapi mereka itu semua adalah syahid. Mereka itu semua adalah syahid. Ayo kita bantu doa. Kita bantu sebisanya kita membantu mereka. Selama ini media memang udah dikuasai sama kaum Yahudi ya, termasuk yang ada di Indonesia. Jadi guru-guru saya itu kebetulan dia mempunyai channel langsung yang bisa memantau bisa memantau apa sih yang terjadi sebenarnya uh, apa uh, di negara Israel itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya udah 3 tahun yang lalu ya, Mbak. Udah 3 tahun yang lalu nih, ini cerita guru saya ya. 3 tahun yang lalu Israel itu udah mempunyai 40.000 pasukan khusus, Mbak. Yang dipersiapkan untuk menyerang Gaza. Dan ternyata pasukannya itu sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Makanya sampai sekarang kan belum 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 ada invasi darat kan. Ternyata pasukan itu udah nggak ada. Kenapa, Mbak? Pasukan-pasukan Hamas yang uh, me, apa, habis sama mereka gitu loh.
Jadi kita harus tahu dulu, sebenarnya udah ancur-ancuran, udah rugi seberapa itu yang namanya Israel gitu loh. Dan yang namanya Israel itu kan negara yang eh, ibaratnya negara yang bergantung sama negara-negara besar lain, ya kan? Kalau kita lihat di Al-Qur'annya, Mbak, itu suatu negara yang bergantung dengan eh, negara-negara itu sebenarnya nggak kokoh. Seperti rumah laba-laba, bergantung semua bergantung. Beda dengan Palestina. Bahkan data di data di yang guru kami dapat di Israel itu mengatakan bahwa 60% pemuda-pemuda Israel itu pindah. Karena apa? Mereka takut berperang. Mereka merasa negaranya nggak nyaman. Mereka pindah keluar dari Israel. Coba yang kita lihat di Gaza. Orang malah rebutan masuk ke Gaza. Dan yang buat saya juga sesuatu yang berita yang luar biasa gitu ya. Ternyata ada di peraturan di Israel itu yang memberikan dana 60.000 dolar bagi wanita yang mau melahirkan, yang mau mempunyai anak dan tinggal di Israel. Coba dibayar sama itu. Kenapa mereka semua takut? Tapi kita lihat yang saya cerita tadi kan wanita yang itu dia kepengen mewakafkan rahimnya, gitu loh. Saya bilang, oh ini remeh banget gitu loh. Dan bukan bukan suatu hal yang eh, luar biasa kalau wanita-wanita di Gaza itu melahirkan 2, 3, 4 anak sekaligus. Kita lihat mereka membunuh membunuh anak-anak gitu kan. Karena memang beraninya sama anak-anak gitu. Mereka membunuh anak-anak tapi nggak pernah habis loh Gaza. Nggak pernah habis gitu loh. Kalau nggak Allah yang berkuasa di situ. Dan kita lihat lagi 40 tahun yang lalu, tahun 48, Gaza melawan dengan apa? Gaza tuh hanya melawan dengan ketapel, ya kan? Melawan dengan ketapel. Lihat pada hari ini, berapa rudalnya, berapa ini dan sebagainya. Dan dia sudah Gaza itu, Hamas itu udah mulai bergenit-genit, bergenit-genit melemparkan rudalnya melewati Tel Aviv, gitu. Hanya untuk apa? Takut-takutin. Nakut-nakutin nggak seperti mereka. Mereka tuh sebenarnya mereka udah kacau balau. Makanya gimana sih kalau udah panik kan penyerangan juga sporadis ya, nggak jelas gitu kan. Cuma pelanggaran deh. Rumah sakit apa semua dihajar. Itu memperlihatkan bahwa kecil banget mereka itu nggak ngerti perang gitu loh. Untuk paham gitu loh. Untuk perang yang sesungguhnya itu udah ditantangin tuh sama Gajah masuk perang darat gitu loh. Tapi mereka nggak berani sampai saat ini mereka nggak melakukannya. Beraninya cuma gitu. Nah itulah sifat Yahudi yang pada hari ini uh, terjadi dan tergambarkan secara jelas banget di dalam Al-Quran. Dan Masya ingat Allah. bahwa Allah yang memasukkan rasa takut ke hati mereka. Itu ada di surat Al-Hasr juga. Ya, itu Mbak. Masya Uh, Allah, Masya Allah. Mhm. uh, mudah-mudahan penyampaian saya bisa dimengerti ya. Bisa Masya Allah. dimengerti bahwa mulai saat ini yang saya kepingin tuh teman-teman tahu sendiri, tahu pada akhirnya bahwa kenapa sih kita harus membela Palestina dan melihat bahwa Gaza itu tidak hanya suatu kesedihan dan kesedihan gitu loh. Karena bagi mereka itu adalah syahid dan syahid gitu loh. Dan Kemuliaan syahid ya. itu adalah tempat yang diidam-idamkan mereka. Kenapa mereka anak-anak kecil itu ditargetkan eh, Balik, sebelum balik balik itu sudah habis hafal Quran. Quran. Ya, hafal Quran. Masya Karena Allah. begitu mereka balik, mereka Mhm. sudah harus berperang. Begitu berperang, bilang saya sahid. Syahid, Masya Allah, Saya Masya itu, Allah. Masya Allah. Coba bandingkan dengan anak-anak kita pada hari Mhm. ini. Umur 11 tahun, anak kita lagi ngapain gitu. Kita lagi ngapain. Dan buat kita juga ya, Masya Allah. kayak tertampar gitu loh.
Makanya Ya, jangan sampai barometer apa kebaikan muslimin itu hancur di tangan eh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. ya. Masalah kemenangan di tangan Allah. Masalah kemenangan di tangan Allah, kita hanya berproses dan kita alhamdulillah ditakdirkan kepada Allah bagian dari proses tersebut. Gitu. Masya Uh, Allah luar biasa sekali pemaparannya, Bunda memberikan apa ya, membuka mindset kita ya. Ternyata memang Palestina itu tidak hanya kesedihan saja yang harus kita apa namanya sampaikan gitu ya. Ternyata ada perjuangan di sana, ada izah, ada kemuliaan yang diperjuangkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kepada para peserta, jika ada yang mau bertanya, mungkin boleh untuk satu penanya saja karena waktu terbatas ya. Sambil kita menunggu, ini boleh saya bertanya kepada Bunda Bun, bagaimana nih umat Islam dapat berperan aktif dalam melindungi dan mempertahankan Baitul Maqdis nih Bun? Apa bentuk dukungan konkret yang dapat kita berikan? Mungkin bisa diberikan sedikit pencerahan Bunda. ah, yang pasti kita sebagai ini kita pertama doa ya. Doa Doa dan ya. kedua adalah itu sesuai hadis yang dikatakan Rasulullah, bantu mereka dan bantu mereka bukan karena kita. Dan saya mau menekankan di sini yang Palestina inginkan kepada kita adalah mindset, Hmm. pikiran, pelajari, pelajari uh, bagaimana sejarah yang Palestina itu sendiri. Jadi seandainya pun kita membantu mereka, kita menyumbang mereka, kita punya value gitu. Iya. Kita punya value. Jadi, uh, Masya Allah, kan kalau kita tahu ilmunya, kita menyumbang juga dengan hati yang ridho, dengan yang ikhlas gitu loh. Dengan uh, kita nggak mungkin kita nggak punya dananya, tapi kita bisa menggalang gitu loh. Apapun apapun yang kita lakukan untuk membantu mereka semua di sana, karena hanya itu apa yang bantuan yang konkret yang harus kita yang bisa kita lakukan pada hari ini. Bantulah mereka, bantulah mereka untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan uh, Allah juga membalas gitu loh, membalas dan suatu saat Allah ketika bertanya di mana posisimu, apakah kamu membantu saudara-saudaramu, kita bisa mengatakan membantu ya Rasulullah, membantu ya Allah dengan cara ini dan ini gitu loh Mbak. Ingat Baik. seperti ini, menyebarkan ilmu itu sudah merupakan satu bagian daripada jihad kita untuk membantu Palestina. Betul, betul. Ya, tapi yang utama pada hari ini dibutuhkan oleh Palestina adalah memang dana. Dana. Memang dana. Ayo, Ya. jangan 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 apa ya? Jangan bakhil gitu loh. Ya. Jangan bakhil. Betul. Ayo, kita karena ini adalah untuk di jalan yang benar. Itu Mbak. Ya, Mbak. Masya Allah. Baik, untuk kesempatan siang hari ini juga kami mengajak kepada para peserta yang ingin ikut berpartisipasi ya untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami membuka open donasi dan menawarkan beberapa paket donasi atau bisa juga semampunya. Yang pertama ada beberapa paket donasi. Paket yang pertama sebesar Rp500.000 dengan nanti akan kami berikan merchandise Sal Palestina atau tote bag Palestina. Kemudian paket yang kedua sebesar 250.000 dengan merchandise-nya handsock, dan paket yang ketiga adalah sebesar Rp100.000 dengan merchandise gantungan kunci. Dan bagi peserta yang hadir hari ini, kami informasikan juga bahwa komunitas Duta Palestina bekerja sama dengan KNRP sudah melaksanakan open donasi ya, penggalangan dana. Update bulan Oktober 2023, donasi yang telah dilakukan oleh Duta Palestina yang bekerja sama dengan KNRP dan Nikop Swed, total donasi sebesar 77 juta
Rp400.000. Alhamdulillah. Disalurkan melalui Nikob Squad sebesar Rp35 juta dan kami salurkan juga melalui KNRP sebesar Rp42,4 juta. Dan hari ini kami kembali membuka open donasi bagi para peserta yang hari ini hadir. Kami persilahkan yang ingin berpartisipasi membantu dan menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bisa ikut beberapa paket. Yang pertama, paket pertama tadi sudah disampaikan sebesar Rp500.000 yang insya Allah nanti akan diberikan Shell Palestina atau tote bag Palestina. Kemudian paket yang kedua sebesar Rp250.000 dengan merchandise handsock, dan paket yang ketiga sebesar Rp100.000 dan insya Allah akan diberikan merchandise gantungan kunci Palestina. Dan hari ini juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan membuka lelang dinar. Masya Allah. Hasil lelang dinar hari ini 100% akan kami donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Detail dinar, ada 2 dinar sebesar 8,5 gram dan dengan 22 karat. Kami akan membuka mulai harga Rp8 juta. Bagi para peserta yang berkenan untuk mengikuti lelang ini, kami persilahkan nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Ada di 0811 26 31 726. Dan ada juga nomor rekening yang nanti bisa di-share ya di 366 5555557 atas nama Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera. Sekali lagi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami membuka lelang dinar yang insya Allah 100% hasil lelang akan didonasikan untuk saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara seiman kita yang ada di Palestina. Detail dinar ada 2 dinar dengan 22 karat sebesar 8,5 gram. Kami akan buka lelang mulai harga 8 juta. Bagi sahabat-sahabat yang berkenan untuk mengikuti lelang ini, kami persilahkan bisa menghubungi nomor telepon admin kami di 0811 2631 726 ya, dengan nomor rekening di 366 5555557 atas nama Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dari guru kita, Ibu Sri Rejeki, yang Masya Allah sekali ya, membuka wawasan kita, mindset kita tentang sahabat-sahabat kita di Palestina yang tidak hanya ingin mempertontonkan kesedihan saja, tetapi mereka di sana berjuang untuk mempertahankan kehormatan dirinya, izah dirinya. Nah, Masya Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengakhiri kebersamaan kita dengan kita sama-sama muhasabah, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sore hari ini di hari yang Allah muliakan, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, dan di saat-saat mustajab doa, kita akan menengadahkan tangan kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa sama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Latif, ya Mujib, ya Allah. Kami menyaksikan, ya Allah, di tanah yang terus terguncang oleh konflik yang tidak berkesudahan. Mereka terus berjuang dan bertahan di tengah konflik yang mematikan. Sebuah cahaya dari doa dan uluran tangan kita, semoga mampu menjadi penawar rasa sakit serta memberikan energi baru untuk mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, doa dan keyakinan yang kuat. Kita berharap bahwa doa-doa kita akan mencapai arasy Allah dan Allah akan menggerakkan para malaikatnya untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Semoga Palestina dapat segera bebas dari segala bentuk penindasan yang tidak berperi kemanusiaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan pada para pejuang di Palestina, ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami yang tidak punya kemampuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ampuni kami yang saat ini masih pandai bertikai, pandai berselisih. Sementara saudara kami di Palestina masih berjuang dengan darah, keringat, dan air mata. Ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat kelak, ya Allah. Ringankan hisab kami di hari kiamat nanti, ya Allah. Ketika kau tanya kami, apa yang kami lakukan untuk Aqsa? Ringankan hisab kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun, ya Rabb. Kami mohon ampun, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah. Saat kami di sini bisa tidur lelap, saudara-saudara kami di Palestina dibombardir oleh Israel. Saat kami di sini dengan mudah bisa menikmati air, bisa menikmati makanan. Saudara-saudara kami di Palestina kekurangan air, kekurangan makanan. Dan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, kurangan makanan sementara kami di sini sering membuang makanan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mereka untuk berjalan ke masjid saja mereka mesti berjuang dengan hujan peluru yang siap menerpa. Mesti berjuang dengan dentuman bom yang kapan saja bisa diturunkan. Tapi tidak pernah patah semangat untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami di sini. Masjid dihadirkan di sebelah rumah kami. Fasilitasnya luar biasa. Tapi kami tidak tersentuh untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Ampuni kami, ya Rob. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bermewah-mewahan dalam pakaian dan makanan. Di saat di bagian bumi yang lain, saudara-saudara kami di Palestina jauh dari rasa aman dan bahagia. Ya Allah, jika hati ini tidak pedih sedikit pun melihat potret penderitaan mereka, rasanya tidak mungkin kecuali bagi hati yang telah mati. Sungguh kami malu, ya Allah. Kami cemburu, ya Rob.
saudara kami di Palestina, Engkau berikan jalan ke surga melalui jihad. Sedangkan kami masih sibuk dengan tipu daya dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon kepadamu, Ya Allah. Jagalah Masjidil Aqsa dari kedengkian Yahudi, Ya Allah. Kembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin, Ya Rabb. Wahai Allah, Zat yang maha kuat lagi maha perkasa, Ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, Ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami di Palestina, Ya Allah. Hamba titipkan saudara-saudara kami kepada Engkau. Sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemelihara, Ya Allah. Jangan kau lepaskan penjagaanmu, Ya Allah. Jangan kau lepaskan perlindunganmu, Ya Allah. Jangan kau lepaskan pemeliharaanmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mampukan kami untuk bisa membantu saudara-saudara kami di Palestina, Ya Allah. Dengan doa-doa di saat mustajab kami, Ya Allah. Dengan harta-harta kami yang tidak seberapa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Izinkan kami bisa membantu saudara-saudara kami semampu yang bisa kami lakukan, Ya Allah. Mampukan kami untuk bisa memberikan rezeki yang kami miliki untuk saudara-saudara kami, membantu saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Ampuni diri kami, ya Allah, yang masih jauh dari sempurna untuk menolong saudara-saudara kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna, ya Arhamar Rahimin. Irhamna, ya Arhamar Rahimin. Irhamna, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najati minan nar, wal afwa indal hisab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kami informasikan, kami Duta Palestina yang bekerja sama dengan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina membuka open donasi untuk semua peserta yang ingin berkontribusi dalam membantu saudara-saudara kami di Palestina. Kami menawarkan beberapa paket donasi. Yang pertama sebesar Rp500.000, insya Allah akan mendapatkan merchandise Saul Palestina atau Innerfaith. Kemudian sebesar Rp200.000 akan mendapatkan merchandise handsock. Kemudian Rp100.000 akan mendapatkan gantungan kunci. Dan hari ini kami membuka lelang yang hasil lelang insya Allah 100% akan kami donasikan untuk saudara kita di Palestina. Detail dinner, 2 dinner dengan 22 karat sebesar 8,5 gram. Dibuka mulai harga Rp8 juta. Demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini pertemuan kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sama-sama untuk berjuang bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan rezeki yang melimpah untuk kita agar kita bisa membantu saudara-saudara kita seiman yang ada di Palestina. Baik, sebelum kita tutup, Bunda masih berada di sini, Bunda Sri? Sudah pamit, baik.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan menutup kebersamaan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah khair. wabarakatuh. Izin les, Ustazah. Kan. Jazakumullah khairan. Silahkan yang. Aku tadi gini-gini. Gini. Nggak kedengeran. Soalnya aku lagi fokus doang. Masih belum di-unmute. Aku tadi deh, dirimu main HP terus. Ini mana? Nggak ada ya? Tadi berarti nggak ada backsound-nya ya? Udah mau habis itu. Aku dari tadi loh memberikan ini. Aduh, aku belum di-unmute tuh. Udah ya. Terus keluar aja ya aku ya. Alhamdulillah. Ikut, Po? Ikut nggak? Nggak tuh? Nggak cukup. Ini masih belum selesai detik. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم المبارك بتوزيع الفراش على ذوي الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم المبارك الذي تتعرض فيه غزة لشتى أنواع القصف الصهيوني الشرس. نقوم بتوزيع الفراش على ذوي الحاجة والمكرومين الذين ضاقت بهم الدنيا والمشردين بتمويل كريم من مؤسسة النقاب. شكرا مؤسسة النقاب، شكرا لكل فاعلي الخير، شكرا إندونيسيا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم المبارك الذي تتعرض فيه غزة لشتى أنواع القصف الصهيوني الشرس. نقوم بتوزيع الفراش على ذوي الحاجة والمكرومين الذين ضاقت بهم الدنيا والمشردين بتمويل كريم من مؤسسة النقاب. شكرا مؤسسة النقاب، شكرا لكل فاعلي الخير، شكرا إندونيسيا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم المبارك الذي تتعرض فيه غزة لشتى أنواع القصف الصهيوني الشرس. نقوم بتوزيع الفراش على ذوي الحاجة والمكرومين الذين ضاقت بهم الدنيا والمشردين بتمويل كريم من مؤسسة النقاب. شكرا مؤسسة النقاب، شكرا لكل فاعلي الخير، شكرا إندونيسيا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا
اليوم المبارك الذي تتعرض فيه غزة لشتى أنواع القصف الصهيوني الشرس، نقوم بتوزيع الفراش على ذوي الحاجة والمكرومين الذين ضاقت بهم الدنيا والمشردين بتمويل كريم من مؤسسة النقاب. شكرا مؤسسة النقاب، شكرا لكل فاعلي الخير، شكرا إندونيسيا، بارك الله فيكم. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أرضي صغيرة مثل صغير، أعطونا السلام أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا السلام. أمونا فاس. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في